الحمد لله على نعمائه وعلى جزيل نواله. من علينا سبحانه وتعالى بجلائل النعم ودقائقها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat, baik nikmat yang besar ataupun nikmat-nikmat yang tersembunyi. Wa ni'amullahi subhanahu wa ta'ala la tuhsa. Dan ketahuilah nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu semua tidak terhingga bilangannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung jumlah berapa banyak nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Manna al-Maula subhanahu wa ta'ala biwujudi hadzal mukawwan al-insani fil ardh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terbesar kepada kita dengan diciptakannya kita di permukaan bumi ini. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya bukankah telah datang kepada manusia yang mana sebelumnya mereka tidak disebutkan dan tidak diciptakan. Wa amaddahu bil imdad subhanahu wa ta'ala wa bil hayah. Dan sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kita dengan berbagai macam banyaknya anugerah di dalam kehidupan ini. Wa arsala rusul mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita para utusan-utusan yang mereka memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan ketaatan dan memberikan peringatan bagi mereka yang membangkang. Fa nahmadullaha ala jami'il ala wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jami'in ni'am. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Wa a'zamun ni'am wa a'laha hiya ni'matul Islam. Dan ketahuilah dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat terbesar dari itu semua bahwa kita diberikan nikmatul Islam. Ni'matul Islam allati yasluhu biha al-ma'ash wal ma'ad fi dunya wa fil akhirah. Yang mana nikmat Islam tersebut bahwasanya memberikan sebuah kebaikan kepada kita baik di kehidupan dunia, lebih-lebih nantinya di kehidupan di negeri akhirah. Bushra lana ma'syar al-Islam, inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadim. لما دعا الله داعينا لطاعته بأشرف الرسل كنا أفضل الأمم. Dan sungguh kabar gembira bagi kita semua bahwasanya sungguh kabar gembira bagi kita semua para kaum muslimin. Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayah, bahwasanya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh dan tidak pernah tergoyahkan. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, manakala Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk taat dan patuh kepada sang penyeru yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dengan keberkahan Nabi Muhammad, nabi yang terbaik, kita pun menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan untuk melakukan daripada berbagai macam kebaikan dan melarang dari berbagai macam kemungkaran. Ja'alakallahu subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita semua dan kalian termasuk bahagian dari umat mulia ini. Lam yasbiq minka mas'alah wala du'a لأن تكون من أمة النبي محمد، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لك ذلك في سالف الأزل. Dan sungguh
kemuliaan itu tidak didahului dari permohonan kita kepada Allah. Tidak ada penghambaan atau tidak ada permintaan kita sebelumnya kepada Allah agar kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Namun ini adalah takdir azali dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dijadikan sebagai umat terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadl minhu subhanahu wa ta'ala wa karaman wa minnah. Dan sungguh semua itu adalah semata-mata anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita secara percuma. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya itu kepada orang-orang yang tertentu pilihan dari Allah. Huwa subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sebagaimana juga Allah berfirman bahwa kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat wasata, umat-umat moderat, yang mana kalian itu adalah memberikan kesaksian atas umat-umat yang sebelum kalian, dan sesungguhnya Rasul pun memberikan kesaksian kepada kalian. فيجب علينا أن نفرح بهذه النعمة الكريمة. Maka wajib, sudah semestinya bagi kita untuk bergembira atas nikmat dan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. لأن الفرح بالنعمة والابتهاج بالنعمة هذا يكون من أسباب دوام النعمة وزيادتها. Dan sungguh berbahagia terhadap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah penyebab nikmat tersebut langgeng di dalam diri kita, dan menjadi sebuah penyebab nikmat tersebut terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-farahu bin ni'mah fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Adapun perintah dan anjuran di dalam bergembira terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah telah memerintahkan dan menganjurkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, katakanlah dengan anugerah yang Allah berikan kepada kalian, kasih sayang yang sampai kepada kalian, maka dengan itu semua bergembiralah kalian. Wa amma syukru lin-ni'mah فالله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. Adapun syukur, berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka juga Allah menjanjikan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, jika kalian bersyukur maka syukurnya kalian tersebut, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat yang ada di dalam diri kalian. Wa bihamdillah al-Islam fi hadhihi al-bilad ثماره يانعة والقلوب به مؤتلفة والأجسام والأرواح مجتمعة كلها على الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dan sungguh alhamdulillah Islam di tempat ini sangat jelas daripada kemenangannya. Bagaimana hati kita saling sayang, mencintai satu dengan yang lainnya. Kita hidup saling damai di permukaan bumi ini, di tempat ini, yang mana kita berkumpul yaitu di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah zat penguasa zat yang penguasa di alam semesta ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala al-mulk, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kehidupan dan menghidupkan seseorang dan mematikan seseorang, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu maha kuasa. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadar Rasulullah
dan juga kita bersaksi bahwasanya pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan dan suri tauladan kita. Ballagha risalah. Beliau telah menyampaikan risalahnya. Wa adda al-amanah. Beliau telah menyampaikan amanahnya. Wa nasaha al-ummah. Beliau memberikan nasihat kepada umat. Wa kashafa al-ghummah. Dan beliau menepis segala berbagai macam kesedihan. Fajazahu Allahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Semoga Allah membalas beliau dari kebaikan yang beliau berikan kepada kita sepaling baik balasan daripada terhadap Nabi dari umatnya. أوجب الله سبحانه وتعالى علينا محبة رسول الله. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وليست هذه المحبة مجرد محبة لكنها محبة تفوق محبة كل حبيب لمحبوبه. Bukan rasa cinta tersebut mencintai Nabi Muhammad bukan hanya sekedar cinta, namun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melebihi daripada segala sesuatu yang kita cintai di alam semesta ini. Tuhibbu Rasulullah afdala wa akbar min abik wa min ummik wa min awladik wa min zawjatik wa min baitik wa min ahlik wa min ashiratik wa min tijaratik wa min kulli ma huwa mahbubun ladaik. Sungguh di dalam mencintai Nabi Muhammad, engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi dari orang tuamu, melebihi dari ayahmu, dari ibumu, dari anakmu, dari istrimu, dari keluargamu, dari kerabatmu, dari bahkan bisnismu, bahkan dari seluruh daripada apa yang kau miliki, dari rumahmu dan seluruhnya daripada makhluk di alam semesta ini, bahwa Nabi Muhammad lebih engkau cintai dari mereka. المحبة لرسول الله مثلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم أعظم تمثيل ونفذوها في حياتهم بصورة تدعو إلى الاقتداء والتأسي بهم تعبيرا عما تشتعل به قلوبهم من محبة له ومن فداء له ومن اتباع له صلى الله عليه وسلم. Di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya para sahabat adalah sebagai sebuah contoh bagi kita semua bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad dan bagaimana para sahabat mengaplikasikan kecintaan tersebut di dalam kehidupan mereka, sehingga kecintaan yang mereka tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan mereka adalah merupakan sebuah ungkapan apa yang ada di dalam isi hati dan sanubari mereka, sehingga mereka kecintaan tersebut membawa mereka rela untuk berkorban apapun yang dia miliki, semua itu hanya karena cinta yang ada di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad. Mahabbatu Rasulillah muqaddamatun ala kulli mahabbah. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لهم لا يؤمن أحدكم أي شرط للإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبه. Bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, tidak sempurna iman kalian. Coba lihat bagaimana di sana Rasul memberikan syarat kesempurnaan iman di dalam mencintai beliau. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian lebih mencintai saya, melebihi daripada keluarga kalian, melebihi dari harta kalian, dan bahkan melebihi dari seluruh manusia yang lainnya. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من أهلي وولدي لكن نفسي أحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه التي بين جنبيه. فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي الآن يا عمر أي كمل إيمانك.
Dari hadis tersebut Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutarakan isi hati beliau kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, sungguh ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari keluarga saya, dari harta saya, kecuali dari diri saya sendiri. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, tidak sempurna iman seseorang wahai Umar sampai dia lebih cinta kepadaku melebihi daripada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan setelah itu, demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai dari keluarga saya, dari harta saya, bahkan dari diri saya sendiri ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sekarang wahai Umar, sempurnalah keimanan yang ada di dalam dirimu, sempurnalah keimanan yang ada di dalam hatimu, sempurnalah keimanan yang ada di dalam sanubarimu. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله علينا محبته، وعلامة المحبة الصادقة الاتباع له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang sesungguhnya. Namun kecintaan yang sesungguhnya tersebut diterjemahkan dengan peneladanan dan bagaimana mutabaahnya kita kepada beliau. المحبة لرسول الله والاتباع لرسول الله علامة على أن الإنسان يحب ربه، وإذا اتبعت رسول الله فإن الله يحبك. Dan sungguh cintanya seseorang hamba kepada Nabi Muhammad dan menteladaninya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mutabaahnya mereka kepada beliau, itu salah satu tanda bahwa hamba tersebut menyatakan cintanya kepada Allah. Dan ketika seorang hamba telah benar mencintai Nabi Muhammad dan benar-benar mutabaah kepada beliau, itu juga merupakan alamat bahwa Allah mencintainya. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى صريحا في هذا، يقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dengan gamblang dan begitu jelasnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ketika kalian mencintai Allah, kemudian di dalam mencintai Allah ditakbirkan, diungkapkan dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka jawabannya kalian pun akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. أرسل الله سيدنا محمد للبشرية كلها. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seluruh alam semesta. Arsalahu Allahu ila an-nasi kaffah. Dan Allah mengutus beliau yaitu menyeluruh kepada seluruh manusia secara umum. Fa'amana bihi man qaddara Allah subhanahu wa ta'ala lahu as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan orang yang mengimani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah bakal mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Fa'amanu bi Rasulillah wa sa'idu bi ru'yati Rasulillah wa kana lahumul fawzu bi ittiba'i Rasulillah. Dan mereka yaitu orang-orang yang beruntung, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, mereka melihat langsung para sahabat dengan Nabi Muhammad, dan mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadawhu bi amwalihim wa fadawhu bi anfusihim wa fadawhu bi kulli ma yamlikun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan para sahabat di dalam mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, mereka rela berkorban dengan diri mereka. Mereka korbankan diri mereka, harta mereka, semata-mata karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaru Rasulullah hatta adhara Allah dinah wa intashara dinullah subhanahu wa ta'ala fil afaq wa balagha ma balagha al-lail wan nahar. Dan mereka menolong
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menangkan agama tersebut, dan mereka menolong tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala sebarkan agama ini di seluruh alam semesta. Min hubbihim li Rasulillah وصفوا لنا وذكروا لنا أي للمسلمين كل ما يتعلق برسول الله. وصفوا لنا شكل رسول الله، وصفوا لنا وجه رسول الله، وصفوا لنا أنف رسول الله، وصفوا لنا فم رسول الله، وصفوا لنا كف رسول الله، وصفوا لنا كيف كان يمشي رسول الله، وصفوا لنا كيف كان ينام رسول الله، كيف يستيقظ رسول الله، كيف يتكلم رسول الله، كيف يكون فرح رسول الله، كيف يكون غضب رسول الله. كل شيء يتعلق برسول الله وصفه الصحابة لنا وصفا دقيقا حتى ملابس النبي وصفوها. Dan para sahabat saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menggambarkan, mensifatkan Nabi Muhammad kepada kita semua, sampai mereka mensifatkan tersebut saking detailnya. Bagaimana di sana mereka mensifatkan fisiknya Nabi Muhammad, mereka mensifatkan bagaimana hidungnya Nabi Muhammad, bagaimana mulut mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mensifatkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad, mereka mensifatkan bagaimana bangunnya Nabi Muhammad, bahkan bentuk wajah beliau mereka sifatkan. Juga mereka tidak tanggung-tanggung, mereka mensifatkan bagaimana berjalannya Nabi Muhammad, bagaimana dan apa yang membuat Nabi Muhammad gembira, dan apa tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini. Itu semua mereka sifatkan secara detail. Itu semua adalah tumbuhnya dari sumber kecintaan yang ada di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mensifatkan Nabi Muhammad dengan detailnya tentang fisik dan bagaimana hal ehwalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, baik dari segi fisik ataupun dari segi akhlak. هذا المولد الشريف وقصة المولد الشريف التي قرأتموها الآن كلها مأخوذة من كتب الحديث وكتب السيرة بأسانيدها، وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم صاحب هذا المولد الحبيب علي حبشي. ذكروها ليكون للناس معرفة برسول الله وبشخص رسول الله، ويتصورون رسول الله في أذهانهم، ويعلمون ذلك أبنائهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما في النفوس، والشخص العظيم صاحب الخلق الكريم. الناس تحوى الجمال وتحوى الخلق الطيب، فيكون الاقتداء ويكون التأسي. والمولى سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dan maulid yang kalian baca, yang disusun, yang digubah oleh seorang ulama besar, yaitu Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Simtud Durar. Semua cerita-cerita tentang Nabi Muhammad yang ada di dalam kandungan Simtud Durar tersebut, itu semua diambil dari kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Begitu juga diambil dari kitab-kitab sirah, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau di sana menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar itu semua ketika kita hayati makna-makna yang terkandung di dalam Maulid Al-Habsyi, sehingga tergambar di dalam pikiran kita, tergambar di dalam khayalan kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan khayalan tersebut, dengan sesuatu yang kita gambarkan itu,
kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak dan istri kita di rumah agar mereka tidak ada yang mereka agungkan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah manusia itu sangat di sana tertarik, mempunyai ketertarikan ketika mendengar sesuatu yang indah, ketika mendengar sesuatu yang baik, dan tidak ada keindahan melebihi dari keindahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada manusia terbaik melainkan Nabi Muhammad. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh terdapat di dalam diri pribadi Nabi kita Muhammad yaitu suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala li'azimi qadri Rasulillah amarna ba'da an akhbarana بأنه سبحانه وتعالى وملائكته المقدسين يصلون على النبي. فكلما ذكر رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. خبر الله يخبرنا أنه يصلي على النبي وملائكته. ثم أمر سبحانه وتعالى المؤمنين جميعا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang kebesaran, kemuliaan dan agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memberitahukan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zatnya, kemudian diiringi dengan para malaikat yang suci, yang mulia di dalam mengagungkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini adalah sebuah berita, sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada kita bahwa tentang kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah dan para malaikatnya mengagungkan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk selalu bersalawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, untuk selalu membaca salawat ketika namanya Nabi Muhammad dilantunkan. Maka Allah berfirman, memerintahkan, menyeru kepada seluruh daripada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka agungkanlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Walidha amara Allah wa awjaba Allah ala umumil muslimin as-salata. ولا تصح الصلاة إلا إذا سلمت على رسول الله في كل صلاة. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun ketahuilah, salat yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan tidak akan pernah dianggap sah, tidak akan pernah dianggap benar sampai di dalam salat tersebut kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta taqulu في كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Sebagaimana yang kalian katakan, yang kalian baca di setiap salat yang kalian kerjakan, yaitu adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. وتخاطبه صلى الله عليه وسلم بالسلام، فلا تقول السلام على رسول الله بل تقول السلام عليك أيها النبي. Dan di dalam salam tersebut, tahukah engkau sebenarnya langsung berbicara dengan Nabi Muhammad, bukan dengan yaitu dhamir, bukan yaitu assalamu alaika, yaitu engkau langsung berbicara salam atas engkau ya Rasulullah, bukan assalamu ala Rasulillah, yaitu bukan salam atas Rasulullah, namun engkau langsung berbicara dengan Nabi Muhammad. وأبشر أيها المسلم على رسول الله إذا حضر قلبك وأنت تسلم على رسول الله
في الصلاة التي أوجب الله عليك أن تسلم عليه فيها. أبشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله ملائكة سيارين يبلغوني سلام من يسلم عليه. Dan ambil kabar gembira bagi orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang hadir. Ketika engkau mengucapkan salam di dalam salatmu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, maka ambil kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bahwasanya bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat khusus yang ditugaskan untuk menyampaikan salam umatku yang mereka ucapkan kepadaku. وكما أوجب السلام علينا في الصلاة أوجب علينا أن نصلي على النبي في الصلاة. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mana di sana menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad pun menjawab salam kita yang kita ucapkan dengan hati yang hadir. Begitu juga bagaimana Allah wajibkan kepada kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, juga Allah mewajibkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau. وأن نشهد قبلها بالرسالة له صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kemudian setelah kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, kemudian kita yaitu memberikan sebuah kesaksian tentang risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا يصح الإسلام ولا تصح الشهادة إلا إن ذكرت رسول الله. Dan sesungguhnya ketika orang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka tidak dianggap benar keislamannya sebelum dia menyertakan yaitu syahadatnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kesaksiannya tentang uluhiyah, juga dia di sana menyatakan kesaksiannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bahwasanya tidak akan pernah benar agama seseorang melainkan dengan itu semua. وأيضا هذا في الصلاة لكل فرد، لكن على المسلمين أن يؤذنوا للصلاة، وإذا أذنوا للصلاة ينادون من أعلى المنابر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Saking mulianya dan besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru di dalam salat. Sebelum salat disyariatkan untuk mengumandangkan adzan. Lihat, sebelum seseorang muadzin menyeru kepada manusia untuk melaksanakan salat, maka mereka di sana menyatakan tentang bagaimana setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mereka pun juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. كم صلينا على رسول الله في هذا المولد؟ Pada malam hari ini berapa salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu al-Haj Nur al-Hin afdal al-jaza wa baraka fihi wa fi baytihi wa fi dhurriyyatihi wa fi awladihi wa zadahu wa zadana wa iyyakum min kulli khair ala an jama'na ala as-salah ala Rasulillah, على سماع أوصاف رسول الله، على سماع أخلاق رسول الله، حتى يكون لنا الاقتداء برسول الله، حتى يكون لنا التأسي برسول الله. وهذا هو المقصد الأساس من هذا المولد ومن هذا الاجتماع. Dan sungguh semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada Bapak Haji Nur Hin
juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, juga keberkahan di dalam usaha beliau, anak istri beliau, keturunan beliau dan keluarga beliau, yang mana beliau telah mengumpulkan kita semua di tempat ini di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan perjalanan hidup dan sirahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada beliau dan kita semua yang hadir berbagai macam kebaikan dunia wal akhirah. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita mendengarkan bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, tidak ada tuntutan bagi kita melainkan adalah untuk mutabaah, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah inilah tujuan atau pokok dari diselenggarakan pembacaan maulid yang mana di sana di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana agar kita setelah hadir di majelis semacam ini, bubar kita dari ini majelis, ini kita punya hati kita penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah kita penuh cinta dengan Nabi Muhammad, kita teladani Nabi Muhammad, kita mutabaah kepada Nabi Muhammad. Itulah intisari di dalam perkumpulan semacam ini. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر، يعني أرحمه وأوصل له الرحمات عشرا بجزاء رحمة ورحمة واحدة. Dan bagaimana saking mulianya itu salawat, bagaimana Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, siapapun dari kalangan umatku yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah mencurahkan rahmat 10 rahmat baginya. Ini menunjukkan bagaimana ketika satu solawat yang kita baca untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mencurahkan dan mengirimkan 10 rahmat kasih sayangnya kepada kita. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما روى سيدنا علي زين العابدين عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ambil dari ayahnya Al-Imam Husain, beliau riwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika seseorang mencari jalan untuk menuju ke dalam surga, maka kekeliruan dan kesalahan yang terjadi bagi mereka yang ingin mendapatkan surga, yaitu bahwasanya apa kekeliruannya? Kekeliruannya adalah ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, namun lisan mereka tidak bergerak di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma manna Allahu bihi alaikum ya ahla Indonesia, ya ahla hadha al-khabil al-mubarak, anna Allah عز وجل أكرمنا وأكرمكم بالإسلام، والإسلام والإيمان عميق في نفوسكم متمكن متجذر فيها ولله الحمد. Dan sungguh di antara kemuliaan dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kalian wahai para penduduk Indonesia, bahwasanya Allah jadikan keimanan dan Islam itu sangat mendalam dan rasikh, yaitu tertancap dengan dalam di dalam hati sanubari kalian, sehingga keislaman dan keimanan kalian tersebut menjadi darah daging di dalam kehidupan kalian. ظهر فيكم العلماء في التاريخ وظهر فيكم الهداة في التاريخ، في أجدادكم عدد كبير من أهل العلم ممن درسوا العلم وممن حققوا مسائل العلم، منهم الشيخ محمد أرشد البنجري، هذا الذي كان يدرس بالحرم المكي في القرن الثاني عشر الهجري. Dan sungguh sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah, bahwasanya orang-orang yang ada di tempat kalian dahulu adalah orang-orang yang menguasai akan ilmu agama, yang mereka mempelajari ilmu agama dan mereka memperdalam
ilmu agama, dan itu adalah dari datuk kalian semua, dari nenek moyang kalian semua. Di antaranya adalah dari sekian banyak ulama yang ada di tanah Banjar, yang dahulu tersohor adalah yang hidup, yang mana beliau di sana di masa di abad ke-13 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama yang sangat terkenal, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Kelampayan, yang mana beliau memperdalam ilmu agamanya dan mempelajari ilmu tersebut yaitu di Makkatul Mukarramah. لا درس في المدينة المنورة عند الشيخ محمد بن سليمان الكردي إمام الشافعية في العصر في القرن الثاني عشر. Dan beliau juga mengambil ilmu dengan Abu Sulaiman Al-Kurdi di Madinah, yang mana beliau Abu Sulaiman Al-Kurdi adalah merupakan ulama yang sangat masyhur di abad ke-12. عاد إلى أندونيسيا ونشر دعوة النبي محمد ونشر علوم النبي محمد، وكان أيام الهولنديين الذين احتلوا هذه البلاد، فقام بعمل الجهاد لهم، وكانت صورته التي رسمها الهولنديون بالقلم، ولم تكن كاميرات في ذلك الوقت ليتعرفوا عليه وليعرفوه حتى يأخذوه ويوثقوه، فحمل عمامته العظيمة الكريمة وجعلها عظيمة كريمة لتكون كفنا له. Dan bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika beliau setibanya di negara kita yaitu Indonesia, beliau menyebarkan ilmu. Beliau menyebarkan apa yang beliau dapatkan dari apa yang beliau pelajari di Mekah dan di Madinah. Kemudian bagaimana ketika Belanda ingin menjajah kita, beliau pun di sana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau yaitu memerangi itu semua sampai Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kemenangan kepada kita. Beliau di samping di sana yaitu menyebarkan ilmu, juga beliau adalah seorang pejuang. Bagaimana ketika seorang Belanda tersebut mengakui tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bagaimana mereka menggambarkan siapa itu sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan pena mereka, dengan pulpen mereka, mereka melukis beginilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian saking mereka memuliakan kepada beliau sampai mereka membawa sorban atau imamah yang dipakai oleh beliau untuk nantinya dijadikan kafan setelah mereka meninggal, yaitu orang-orang pemberontak, orang-orang yang dahulunya menjajah kita. وتوالى العلماء ينهلون من مناهل العلم في الحرمين الشريفين وفي غيرها من البلدان حتى ظهر الشيخ زيني عبد الغني، وكثير منكم عرفوه، وكان عالما وكان فاضلا وكان محققا، وكان قد درس على علماء الحرم المكي السيد أمين كتبي والسيد علوي مالكي والشيخ ناظرين، حتى تزود بالعلم وسعة العلم وجاء إلى هذه الجزيرة، جزيرة كلمنتن، إلى بنجر ماسن، ونفع الله به العباد والبلاد. Dan setelah beliau banyak ulama-ulama yang mempelajari ilmu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga banyak ulama-ulama berdatangan sampai di sana di dalam eranya masanya guru kita semua yaitu guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana beliau mengambil ilmu juga yaitu dengan ulama-ulama Mekah. Di antaranya adalah Said Amin Kutbi, di antaranya adalah yaitu Said Alawi Al-Maliki, dan daripada guru-guru yang lainnya, sampai beliau datang ke Kalimantan Selatan, kemudian datang ke Banjarmasin menyebarkan ilmu yang beliau dapat, sehingga kalian semua lebih tahu dan kalian semua tahu tentang sosok daripada guru sekumpul, orang yang mana beliau adalah wakana aliman. Syekh Muhammad Zaini adalah beliau sosok manusia yang mempunyai ilmu yang sangat luas. Beliau adalah orang sosok manusia yang mempunyai keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah. Beliau adalah orang yang tidak tanggung-tanggung, beliau di sana meneliti berbagai macam ilmu dan beliau mempelajarinya secara detail. Itu adalah sosok Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sehingga bagaimana manfaat yang beliau berikan kepada kita, bagaimana faidah yang beliau berikan kepada kita semua, sehingga manfaat beliau kita rasakan semua, itu semua keberkahan daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. وكذلك كان من تلاميذه الشيخ زاهر الذي عرفه كثير منكم، كان عالما وكان فاضلا وكان داعيا إلى الله
وكان متفانيا في خدمة العلم وفي خدمة طلاب العلم رحمه الله تعالى. Dan sungguh setelah beliau, yaitu datang lagi salah satu murid dari sekian banyak muridnya, guru kita guru sekumpul, yaitu adalah guru kita guru Zuhdi, yang mana beliau adalah seseorang sosok manusia yang alim, yang mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sana bagaimana berkhidmat di dalam menyebarkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. وتوالى الخير في هذه البلاد وتوالى النور ينتشر دين الله سبحانه وتعالى بين الناس ودخل بيوتهم ودخل قراهم ودخل بيوت مساجدهم وسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان. Dan cahaya serta kebaikan tersebut setelah banyaknya para ulama-ulama yang berdatangan setelah mereka menuntut ilmu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga cahaya agama tersebut, kebaikan dan keberkahan tersebut yaitu masuk di dalam rumah mereka, masuk di dalam perkampungan, masuk di dalam kota-kota, masuk di dalam setiap rumah-rumah, di dalam masjid-masjid, di dalam musalla-musalla, dan semuanya menyeluruh kebaikan tersebut sehingga terdengar dari setiap tempat kalimat la ilaha illallah. Wafrahu bihadhihi an-ni'mah. Dari karenanya haruslah kalian bergembira atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Wa tadawwaqu hadhihi an-ni'mah wasta'nisu biqulubikum biha. Dan sungguh rasakanlah kenikmatan dan kelezatan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Fa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yaqul dhaqa ta'mal imani من شهد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, akan merasakan manisnya keimanan siapa mereka, orang yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Antum tu'azzimuna ahlul ilm kama amara Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semua mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa ذلك من تعظيم الله. الله يقول ومن يقول الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فهو ومن يعظم حرمات الله من يعظم حرمات الله. هذا الأمر العظيم أن تعظم ما عظم الله، والعلماء عظمهم الله وأكرمهم الله وجعلهم خلفاء للأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Dan apa yang kalian lakukan, yaitu di dalam menta'zimkannya kalian, mengagungkannya dan memuliakannya kalian kepada orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketahuilah, pengagungan seseorang terhadap ulama adalah bahagian pengagungannya kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, siapa orang yang menta'zimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh pengagungan tersebut bersumberkan dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan ketahuilah, mereka para ulama, mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, memuliakan setiap apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemuliaan yang dimiliki oleh para ulama, mereka adalah yaitu khalifahnya, yaitu adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah,
risalah, di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis, sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak meninggalkan warisan baik uang dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka meninggalkan warisan terindah, yaitu ilmu pengetahuan agama. Maka siapa orang yang mengambil daripada ilmu pengetahuan agama, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian sempurna dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرأت من مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ عبد القادر الجيلاني ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم وخدمة الدين، وما زال ذكره يسطع ودعوته تلمع، وقد مضى له قرابة 1000 سنة. Dan bagaimana salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, yang mana kalian mungkin membaca daripada tentang manaqib beliau, membaca tentang sejarah singkat hidup seseorang sosok Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, bagaimana beliau menghabiskan usianya di dalam menuntut ilmu agama, beliau habiskan di dalam menyampaikan ilmu agama, sehingga sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, kebaikan tersebut, kebaikan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dakwah beliau tersebar di mana-mana, masih dikenang, padahal itu semua lebih dari 1000 tahun yang telah silam. لأنه كان يحمل هم الأمة، كل الأمة، كل الخلائق، كان همه أن يصلح الناس، وكان همه أن يستغني الناس. كان رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الدنيا كلها في يدي ليطعمها الجياع. Dan kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, itu semua didapatkan beliau sampai disebut sekarang ini, sampai dakwah beliau tersebar di mana-mana. Itu semua dikarenakan yaitu tidak ada keinginan yang ada di dalam hati beliau, melainkan adalah untuk memperbaiki moral umat, untuk bagaimana agar umat ini mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sampai beliau mengatakan, Sayyidi Syekh wa kana rahimahullah, dan beliau mengatakan, seandainya seluruh dunia ini dan isi-isinya dan seluruh penduduk dunia ini ada di dalam genggaman tanganku, maka niscaya semuanya akan saya berikan makanan, bahkan kepada orang yang lapar pun akan saya berikan makanan kepada orang yang lapar. Saking bagaimana di sana keinginan beliau untuk memberikan manfaat kepada umat. لماذا نقرأ مناقب الصالحين، مناقب العلماء، لنتأسى بهم؟ وكيف نتأسى بهم إذا كنا لا نعرف تاريخهم ولا نعرف ترجمتهم ولا نعرف مناقبهم؟ والمولى أمرنا أن نقتدي بالصالحين، فقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. Dan pertanyaan, kenapa kita harus membaca manaqibnya para aulia? Kenapa kita harus membaca sejarahnya para ulama? Itu semua agar kita mengintrospeksi di dalam diri kita bagaimana kehidupan kita dan kehidupan mereka, untuk agar kita di sana menteladani tentang apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia, agar kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Bagaimana mungkin seseorang mampu di dalam menteladani para ulama, menteladani para aulia, kalau dia tidak pernah mendengar tentang kehidupan mereka, tidak pernah membaca manaqib mereka, tidak pernah mentelaahi biografi mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menteladani mereka, untuk mengikuti mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka ikutilah mereka. هؤلاء الحبايب، هؤلاء المشايخ، هؤلاء العلماء الذين لكم بهم اتصال عضوي كما يقال في وقتنا الحاضر، اتصال مشيخة، اتصال دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اتصال سداه ولحمته دين الإسلام. Dan mereka para ulama, para habaib, yang mana mereka itu subhanallah, nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kalian, bahwa kalian mempunyai hubungan dengan mereka,
mempunyai koneksi dengan mereka, sehingga terhubungnya kalian dengan mereka adalah terhubungnya sesuatu yang sangat besar, yaitu dari kalian sampai kepada mereka, baik dari segi ilmu, baik dari di dalam dakwah, yaitu menyampaikan ilmu agama. Semuanya mempunyai sebuah koneksi atau terhubung dari kalian sampai kepada mereka, sehingga hubungan tersebut adalah hubungan yang sangat kuat. حافظوا على دينكم، حافظوا على تعاليم دينكم، حافظوا على تعظيم ربكم، حافظوا على ما أوجب الله عليكم من القيام به. Jagalah yaitu kualitas agama kalian. Ini salah satu pesan beliau, jaga kita punya agama, jaga agamanya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, jaga ilmu-ilmu yang memperkokoh agama di dalam diri kita, juga jaga di sana bagaimana kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian. Ihtammu bi abnaikum wa banatikum, dan perhatikan kepada anak-anak putra dan putri kalian. Irbituhum billah, koneksikan mereka dengan Allah. Urbutuhum bis salah, dan koneksikan mereka dan ikatlah mereka dengan salat yang diwajibkan kepada mereka. Irbituhum bi majalisil ilm wal dzikr, dan bawalah mereka kepada untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Hassinu ilaqatikum dakhil usarikum, dan sesungguhnya salah satu pesan beliau juga, perbaikilah yaitu akhlak-akhlak kalian di tengah-tengah keluarga kalian. Awjidu al-mahabbah baina afradil usra, baina al-ibn wal bint wa abawayhima. Wujudkan kecintaan yang sebenarnya di tengah-tengah keluarga antara anak laki dan perempuan dengan orang tuanya. Hatta la tati al-awasif al-syaitaniyah allati yukhattitu laha a'da'ul Islam litaftit al-usar al-islamiyah litakhalliha an diniha. Sehingga jangan sampai keluarga kita diobrak-abrik oleh godaan-godaan syaitan, yang mana syaitan yaitu di antara tipu dayanya adalah untuk menciptakan bagaimana di sana kebencian yang terjadi di tengah-tengah keluarga, sehingga di tengah-tengah keluarga tidak ada lagi rasa saling mencintai, dan itulah salah satu tipu daya syaitan. Ta'ayushu ta'ayushan jamilan, hiduplah kalian di dalam menciptakan kehidupan yang indah, hatta takuna al-hayah sa'idah, sehingga kehidupan yang kita jalani ini membawa kepada keberuntungan. Hatta yakun lakum min Allah subhanahu wa ta'ala al-aun was-sawn wal-hifz wal-rizq al-halal al-wasi', sampai kalian mendapatkan pemeliharaan dan riayah, juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga rizki yang halal yang Allah berikan kepada kalian. Al-muslim fi dunya sa'id wa fil akhirati as'ad. Muslim yang sejati itu ketika hidup di dunia dia mendapatkan keberuntungan, ketika dia berpindah ke negeri akhirat dia lebih mendapatkan keberuntungan. Isma'u ila qaulillahi ta'ala, dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Wa huwa ya'muru al-ibad al-qa'imina 'ala al-usar an yahtammu bis-salati fi usarihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap keluarga untuk sangat memperhatikan tentang kewajiban seperti salat yang dilaksanakan di tengah keluarga mereka. Wa yuqarriru Allah fil ayati al-karimah anna al-hayah satakunu sa'idah idza aqamu as-salah fil usrah wa anna Allah yarzuquhum rizqan tayyiban. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan bahwa setiap keluarga yang konsisten di dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia besok di hari kiamat bakal mendapatkan keberuntungan dan dia bakal menjalani kehidupannya dengan kehidupan yang indah. Wa amur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Bagaimana Allah mengatakan, perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah di dalam memerintahkan tersebut. Kami tidak meminta kepada kalian rezeki, akan tetapi kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Naam, innal mu'min sa'id fi dunya wal akhirah. Allah yaqul man 'amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Naam, kata beliau,
orang yang benar-benar beriman selama hidup di dunia, dia bakal mendapatkan keberuntungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, siapapun dia yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sungguh selagi akan kami berikan dia kehidupan yang indah. وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan balasan bagi mereka di negeri akhirah nantinya, setelah keindahan di dalam hidup yang mereka jalani di alam semesta ini, di negeri akhirah Allah mengatakan, dan sungguh selagi akan kami berikan balasan untuk mereka, balasan yang lebih indah dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. As'alullah al-Karim fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah أن يكرمنا وإياكم، وأن يعطينا من واسع فضله، وأن يتغشانا برحمته، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأن يعمر بيوتنا بطاعة الله، وأن يعمر بيوتنا بالصلاة والمحبة لرسول الله ولسائر عباد الله الصالحين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يأتي بالمحبة بين الناس والألفة بين المسلمين فترتفع الأذايا والبلايا عنهم، ويكرمهم الله سبحانه وتعالى كما أكرم السابقين والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ونسأل الله أن يرفع الأمراض ويرفع الأذايا ويذهب الحروب ويذهب الكروب، ونكون عبيد لله علام الغيوب نطيعه سبحانه وتعالى، ويمتعنا بعافيتنا، ويمتعنا بالصحة، ويمتعنا بصلاح أولادنا وصلاح بناتنا، ونسأله أن يعمر بيوتنا بالصلاة، يعمرها بالقراءة، يعمرها بالذكر، يعمرها بالمودة، يعمرها بالألفة بين أهلها، يعمرهم بالرزق الواسع الحلال. ونسأل الله أن يبارك في صاحب هذا البيت الحاج حفظه الله تعالى نور حين، بارك الله فيه على هذا الجمع المبارك، وجزاه الله خيرا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. نسأل الله التوفيق للجميع. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bermanfaat, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan di dalam penterjemahan, dan itulah yang bisa ulun tangkap dari ceramah beliau. Mudah-mudahan kita doakan beliau Sayyidil Habib Umar bin Hamid Al-Jailani panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan beliau senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf sebentar. Terima kasih.